Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pejabat Sekda Provinsi Sulawesi Selatan beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, para bupati, wali kota seprovinsi Sulawesi Selatan, founder AS Foundation, Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman, hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini dengan izin Allah, dengan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara groundbreaking pembangunan Masjid Hajjah Andi Nur Hadi dan AS International Hospital pada hari ini. Hadirin sekalian, saya merasa bangga dan merasa terharu karena Pak Amran dapat mewujudkan niatnya untuk membangun masjid dan rumah sakit yang sudah lama dicita-citakan. Dan masjid yang dibangun tidak hanya tempat ibadah, tapi juga dilengkapi dengan berbagai kelengkapan yang lainnya. Karena masjid memang mestinya bukan hanya untuk ibadah, tapi masjid adalah pusat pembinaan, pusat dakwah, pusat perbaikan. Seperti juga masjid yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah, yang tadinya merupakan kota kecil yang bernama Yathrib, tapi setelah dibangun oleh Rasulullah, dimulai dengan pembangunan masjid Al-Madinatul Munawwarah, kemudian Madinah menjadi pusat peradaban dunia, ya, yang membawa perubahan-perubahan besar dalam perbaikan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memerintahkan supaya di antara kita ada yang mengajak kepada kebaikan. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya di antara kamu ada yang mengajak ke jalan kebaikan. Kebaikan itu oleh ulama ditafsirkan sebagai dua hal. Pertama, membangun kemaslahatan dan kemanfaatan. Iqamatul masalih wal manafi'. Membangun kemaslahatan, kemanfaatan, dan keduanya adalah menghilangkan sesuatu yang membahayakan. Terkait itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam perbincangan, kebanyakan perbincangan mereka itu, kecuali tiga hal saja. Yang pertama itu merintah untuk bersedekah. Ini termasuk dalam arti
membangun kebaikan dan kemaslahatan. Artinya sesuatu yang melakukan kegiatan yang bersifat pendanaan finansial, baik zakat, wakaf, infak, sedekah, derma. Itu amara bi sadaqati, dengan pendanaan, mengumpulkan pendanaan untuk membangun kemaslahatan. Yang kedua, au ma'rufin, memerintahkan kebaikan. Kebaikan ini sesuatu yang membawa kebaikan di luar pendanaan. Berbagai kegiatan, inisiatif, ide-ide, ya, perintisan-rintisan, hal yang membawa kemaslahatan. Apa saja. Dan itu dua hal. Dua hal ini termasuk kategori bahasa ulamanya iqamatul masalih, membangun kemaslahatan, baik melalui dana maupun melalui kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketiga adalah menghilangkan bahaya. Izalatul darar, yaitu dirumuskan dalam Al-Quran, islahin bainan nas, mendamaikan orang. Artinya mencegah terjadinya sesuatu yang menimbulkan kerusakan, bahaya. Salah satunya itu mendamaikan, merukunkan orang, menyatukan orang. Jadi Islam itu memang diajarkan kita untuk membawakan sesuatu manfaat, maslahat. Oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim mengatakan, inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hikami wa masalihil ibad. Syariat Islam itu dibangun dan berasaskan pada hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia. Itu Islam. Bagaimana kita membangun kemaslahatan. Wahia adlun kulluha. Syariat Islam itu seluruh ajarannya itu adil. Seluruhnya adil. Warahmatun kulluha, dan seluruhnya rahmat. Wa maslahatun kulluha, seluruhnya maslahat. Wa hikmatun kulluha, dan semuanya hikmah. Wa kullu mas'alatin kharajat anil adri ilal jur, mana-mana sesuatu yang keluar daripada kemaslahatan kepada kerusakan, daripada keadilan kepada ketidakadilan, kepada penyimpangan, wa minar rahmati ila dhiddiha, dan dari rahmat kepada lawannya, dari kasih sayang kepada kebencian, kepada permusuhan. Wa minal maslahati ilal mafsada, dan dari maslahat kepada kerusakan. Wa minal hikmati ilal abad, dan daripada hikmah kepada main-main yang tidak berguna. Falaisat minas syariah, itu bukan syariah. Itu bukan syariah. Syariat itu kebaikan. Fasyari'atu adlullahi baina ibadih. Syariat Islam itu keadilan Allah di antara hamba-hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqih, dan rahmatnya di antara makhluknya. Wa dhilluhu fi ardi, dan naungannya di buminya. Wa hikmatuhu ad-dallatu alaihi wa ala sidqi rasulih, dan hikmah yang membawa menunjukkan kebenaran Allah dan kebenaran Rasul. Itu adalah syariat Islam yang harus dikembangkan, yaitu perbuatan yang membawa kebaikan dan segala sesuatu. Saya melihat bahwa masjidlah pusat di mana kita mengembangkan kegiatan-kegiatan itu. Karena itu saya sekali lagi memberikan apresiasi, karena masjid yang dibangun ini bukan hanya disediakan untuk ibadah, tapi dilengkapi dengan berbagai fasilitas
yang akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan bangsa. Harus kita dukung, semuanya harus membantu, dan akan menjadi pusat peradaban dunia. Para pendahulu kita, mereka dahulu dari mulai Aceh sampai ke Ternate, mereka membuat peradaban, membangun masjid, membangun komunitas, akhirnya membangun kerajaan, kesultanan. Aceh dibangun jadi Kesultanan Aceh, dibangun peradaban. Di Sumatera Barat itu kerajaan itu juga dibangun di pesisir selatan. Kemudian di Banten dimulai dari masjid, kemudian dibangun peradaban. Di Cirebon, di Demak, di Makassar, di sini, sampai ke Ternate, sampai ke Tidore. Mereka membangun peradaban melalui masjid, kemudian komunitas, kemudian kesultanan, kemudian dibangun peradaban-peradaban itu. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita ini, mari kita bangun kembali peradaban baru yang sesuai dengan tuntutan keadaan, dan saya yakin tempat ini yang akan kita resmikan ini juga akan menjadi pusat peradaban bukan saja nasional tetapi juga global. Hadirin sekalian, sekali lagi yang memang waktu itu saya bicara-bicara dengan beliau, dengan Pak Amran. Pak Amran masih menjadi menteri ya, pertanian, berhaji bareng dengan saya. Dan saya masih menjadi calon wakil presiden, belum jadi wakil presiden. Ya. Pergi haji bersama, dan alhamdulillah cita-citanya ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya harap mari kita bantu, mudah-mudahan masjid ini akan cepat selesai. Ya, tidak hanya bismillah tapi waladhdallin. Ya, so ada bangunan yang bismillah tapi enggak waladhdallin. Enggak selesai. Dan kemudian kita makmurkan. Tadi sudah dibacakan ayatnya, innama ya'muru masajidallah man amana billah ya wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata. Jadi yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman pada Allah, kepada hari akhir, memberi zakat, mengerjakan salat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Itu yang akan memakmurkan. Ya. Jadi kalau ada masjid tidak makmur, berarti di situ tidak ada orang yang beriman tadi. Saya ingatkan, jangan sampai membangun masjid itu kayak membangun tempat membawa mayit itu. Ya? Keranda, kurung batang. Orang membuat usung batang, rame-rame bikin kurung batang. Tapi sesudah jadi, tidak ada yang mau masuk. Kalau sudah jadi kurung batang, siapa yang dulu masuk? Enggak mau. Jadi masjid itu jangan seperti kurung batang. Dibuat tapi enggak ada yang mau masuk. Nah, maka harus dimakmurkan, bukan saja untuk salat, tapi untuk berbagai kegiatan. Tadi saya lihat ada ekonominya, ada kesehatannya. Itulah yang saya sebut sebagai pusat peradaban yang harus kita bangun. Dan tempat seperti ini, saya harap tidak hanya dibangun di tempat ini, jadi juga di tempat-tempat lain dalam rangka membangun peradaban Islam. Saya kemarin berkunjung ke
Uzbek. Nah, di sana dibangun juga pusat Islamik, ya, apa namanya itu, pusat peradaban. Dan saya iri sekali, ya. Oleh karena itu saya merasa bersyukur karena ternyata di sini juga dibangun pusat peradaban Islam yang akan menjadi kebanggaan kita bangsa Indonesia. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, dan dengan harapan semoga, dan saya mengajak seluruh pihak untuk mendukung pembangunan masjid dan rumah sakit ini, serta memastikan hasil pembangunan dapat terus terjaga dan terpelihara, dan semoga seluruh proses pembangunan Masjid Hajjah Andi Nur Hadi dan AS International Hospital berjalan lancar, selesai tepat waktu, dan kehadirannya menebarkan keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya, pertolongannya, dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penandatanganan prasasti.